والمرسلين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنهم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. والمقالة السابعة والعشرون عن سعد بن هلال رحمه الله: Innal abda idza adnaba ay sara dza dzambin manallahu ta'ala ay an'ama alaihi bi arba'i khisalin la yahjubu anhu rizqa ay la yamna'uhu minar rizqi wa la yahjubu anhu sihhata ay la yamna'uhu min sihhatil badani wa la yudhiru alaihi dzamba bal yasturuhu wa la yu'aqibuhu ajilan fi sa'atil hadirati bal yumhiluhu wa la yuhmiluhu. Makalah ke-27 dari Sa'ad bin Hilal, semoga Allah merahmatinya. Sesungguhnya seorang hamba bila dia melakukan perbuatan dosa, niscaya Allah akan menganugerahi atasnya 4 perkara. Yang pertama, tidak dihalangi rezeki untuknya. Kedua, tidak dihalangi kesehatan badannya. Ketiga, tidak ditampakkan atasnya perbuatan dosa itu. Keempat, tidak disegerakan siksa atau balasannya ketika itu. Di dalam makalah ke-27 ini diinformasikan bahwa Allah Jalla Jalaluh, Khalik pencipta alam semesta, begitu rahman dan rahimnya kasih sayangnya kepada hamba. Di antaranya dijelaskan di sini, bila seorang hamba melakukan perbuatan dosa, aisara dzambin, jadilah dia memikul dosa atas perbuatannya itu, tapi Allah tidak pernah halangi limpahan rezeki untuknya. Kalau manusia bila dikhianati, bila disakiti, bila tidak diindahkan seruannya, pastinya ada sanksi ekonomi. Pastinya ada hal yang harus ditanggung, diterima oleh orang yang tidak loyal kepadanya itu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan rezeki kepada orang yang melakukan perbuatan dosa. Tidak pernah dicegah, tidak pernah dihambat oleh Allah. Kalau saja setiap orang melakukan dosa,
rezekinya dihambat dan terhambat, pastinya banyak orang yang secara ekonomi akan menderita dan merasakan. Tetapi bahkan justru banyak dia makin ingkar, dia makin jauh dari rahmat Allah, dia makin menjadi-jadi perbuatannya, bergelimang dalam noda, dalam nista, dalam kejahatan, tapi rezekinya tetap melimpah. Nah, ini dalam bahasa agama disebut bukan nikmat, tapi nikmat, pakai qaf. Kalau nikmat anugerah Allah dijalankan di jalan Allah, tapi kalau nikmat itu adalah siksaan. Istilah orang main layangan, diulur terus sampai tinggi, benangnya habis dikedet. Itu paling gak enak jatuhnya itu. Sudah diingatkan, sudah diperingati, masih gak ingat-ingat. Itu istidraj. Apalagi dunia yang Nabi sabdakan ini, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surga ini penjaranya orang yang beriman. Artinya orang beriman tidak bebasnya ketika dia hidup. Ketika dia tidur dengan mimpi yang indah di malam hari, ketika dikumandangkan adzan subuh dia harus bangun. Kalahkan semua itu, kenikmatan tidur. Dia harus bangkit untuk itu. Ketika makan, ingat jangan terlampau kenyang. Ketika banyak uang, ingat ada zakatnya. Ketika dia berkelebihan, ingat akan ditanya itu. Ketika dia banyak ilmu, ingat ajarkan umat. Itu artinya bukan berarti kita terkungkung. Kita dibatasi oleh rambu-rambu yang Allah sudah tetapkan untuk itu. Tetapi dunia ini surga bagi orang-orang kafir. Artinya apapun yang dilakukan oleh orang kafir tetap itu surga baginya. Walaupun dia miskin, walaupun tukang las, tukang yang bergelut dalam api dengan lasannya itu, tapi dibandingkan dengan nanti kalau dia mati dengan neraka, itu tetap masih surga itu. Ya. Nah, di sini yang dijelaskan oleh Sa'ad bin Hilal rahimahullah, jadi seorang hamba bila melakukan kedosaan tetap Allah tidak halangi rezekinya. Nah, karena rezeki ini sudah ditentukan, ya kita nggak usah terlalu ngoyo, karena nggak bakal kemana. Apalagi hari Jumat ketika dikumandangkan azan, idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bila dipanggil, dikumandangkan, diundang untuk melakukan salat Jumat, ingat itu. Bergegas mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', dan tinggalkan transaksi jual beli ketika sudah dikumandangkan azan untuk salat Jumat. Khotib hampir saja naik mimbar. Karena yang namanya rezeki nggak bakal kemana, nggak bakal kutuker. Walaupun dia sudah yakin, istilah pintu tinggal buka pintu, duit berarakan tuh. Ya, dia yakin seperti itu. Tapi tetap yang namanya belum rezeki nggak bakal. Tapi ketika dia duduk, ketika dia zikir, memang rezeki datang juga itu. Ya. Itu sudah ditentukan. Artinya jangan ngoyo sehingga meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala yahjubu anhu sihhata ay la yamna'uhu min sihatil badani. Seorang hamba yang bergelimang dengan dosa tetap tidak dihalangi kesehatan badannya, bahkan kelihatan makin bugar, sehingga dia salah sangka Allah lagi sayang sama saya. Walaupun saya nggak sholat, saya nggak ngaji, buktinya badan saya sehat. Anak juga segar bugar, istri apalagi cantik, indah, memikat.
mobil banyak sampai mengkilat, rumah di mana-mana bertingkat 4. Wah, luar biasa disangka seperti itu. Padahal itu semua sangkaan yang keliru, sangkaan yang salah, ya. Justru dikasih kesehatan badan bukan menjadi nikmat tapi menjadi nikmat. Sudah jatuh ketimban tangga, keguyur cet, kesandung batu, ya. Ya, itu bukannya nikmat jadinya. Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Karena kesehatan badan ini menjadi nikmat buat kita. Apalah artinya makan dengan serba enak tapi badan lagi ampek, perut lagi ngadat, maaf ke belakang BAB setiap hari karena mencret. Gak enak rasanya makan dengan makanan yang lezat. Justru makan enaknya waktu lapar, badan sehat, gitu. Makan apapun, lihat saja para kuli tenaga buruh makan dengan nasi putih ngebul sama ikan asin, ikan peda, sama cabai rawit, enaknya bukan main, gitu kan. Karena lagi lapar, ya. Karena badan lagi sehat. Itu kesehatan yang nikmat Allah Subhanahu wa taala juga akan ditanya itu. La yamna'uhu min sihatil badan. Yang ketiga, wala yudhiru alaihi dzamba. Orang yang melakukan dosa tidak ditampakkan dosanya, nggak kelihatan, bal yasturuhu. Bahkan Allah tutup itu dosa. Itu Rahman Rahimnya Allah. Kalau saya baru melakukan dosa, ada tandanya benjol di kepala, dosa, benjol lagi, ya Allah. Ketahuan orang, wah ini Ustadz, ini Kiai, ini Bapak, dosanya banyak, buktinya bisulnya banyak, benjolnya banyak. Enggak seperti itu, Allah tutupkan itu. Itu yang harus kita sadari, mestinya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan kepada kita kenikmatan, kitanya belum pandai mensyukurinya. Wa qalilam ma min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Kesehatan organ tubuh kita melihat, mendengar, mencium, ya, menelan, itu yang harus kita syukuri. Nanti Allah tambahkan nikmat itu. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya Anda pandai mensyukuri nikmat Allah, Allah tambahkan itu nikmatnya. Kita yang tinggal di Jakarta juga ini nikmat. Karena Jakarta ini direbut oleh seorang ulama, mengusir Portugis dari Jakarta ini dengan bersimbah darah, dengan semangat jihadnya, merebut kota Jakarta dari belenggu Portugis ketika itu. Siapa gerangan? Itulah ulama Fatahilah yang menjadi mantunya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Maka Jakarta dulu namanya Jayakarta. Jaya, kemenangan, karta yang nyata. Identik dengan fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Jadi Jakarta penuh dengan historis, penuh dengan sejarah. Nggak bisa diabaikan seperti itu. Ya, hasil usaha keras ulama-ulama untuk merebut Jakarta, akhirnya menjadi Jakarta dari Jayakarta. Belum lagi proklamasi ada di sini. Kita sih mengharap walaupun DPR sudah ngetok palu Jakarta ibu kota akan dipindahkan, mestinya tetap ini ibu kota, pusat pemerintahan pindah ke Kalimantan. Kepengennya gitu. Kalau tidak, ya udah, kita orang biasa, yang penting nih kota Jakarta menjadi kota yang berperadaban, kota sejarah,
Sejarah itu bahasa Arabnya syajarotun. Syajarotun itu artinya pohon. Jadi identik sejarah peradaban umat dengan pohon. Pohon kan gak ujuk-ujuk besar, gak ujuk-ujuk berbuah. Pasti ada benih yang ditanam. Kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastagladha fastawa ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Bagaikan benih yang dilemparkan, benih yang ditanam, kazar'in akhraja syat'ahu, mengeluarkan tunasnya, membesar perlahan tapi pasti, tegak, batangnya bercabang, beranting, berdaun, berbuah. Tapi kalau nggak dirawat lagi, berbuah lama-lama, layu lagi, tumbang lagi. Sejarah juga begitu, ada masa keemasan, ada masa yang dihasilkan, tapi saatnya layu dan bisa tumbang kalau nggak dirawat itu. Malah di dalam surah Ibrahim Allah menyinggung itu. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan kasyajaratin thayyibatin asluha fis sama wa far'uha asluha tsabit. Apakah Anda tidak melihat? Alam taro kaifa daraballahu, bagaimana Allah membuat satu perumpamaan. Masalan kalimatan, satu misal, satu contoh, kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu seperti pohon. Pohon yang baik, thayyibah asluha tsabit, akarnya menghunjam, kuat dia. Tahan dengan terpaan-terpaan angin puting beliung. Sabit wa faruha fis sama, cabangnya, rantingnya menjulang ke atas, daunnya rindang, membuat meneduhi rasa panas. Tu'ti ukullaha kullahinin, setiap saat pohon ini menghasilkan buah tanpa musim. Kalau duren, montong ada musimnya setahun sekali. Kalau rambutan ada musimnya. Tapi ada buah yang tidak kapan saja bisa berbuah. Nah, artinya akhlak manusia dengan iman yang terhunjam, yang istiqamah, buahnya akhlakul karimah. Tetapi juga di sisi lain, alam taro kaifa daraballah masalan kalimatan khabithah kasyajaratin, ya, khabithatin. Ada pohon yang jelek itu. Jadi akarnya tidak kuat, kena terpaan angin juga dia akan oleng. Artinya dia muslim tapi sembayangnya belentang-belentong. Ketika dapat ujian harta, dapat ujian ini, sudah gampang saja terpengaruh. Sehingga gak sedikit dari dulu sebelum revolusi sampai sekarang banyak orang Indonesia yang mengkhianati Indonesia. Karena memang tidak ada kekuatan pondasi, tidak ada kekuatan tiang sebagai penyangga dan akarnya menghunjam ke bawah itu. Nah, di sini Maha Rahman Rahimnya Allah, kalau orang melakukan dosa tidak diperlihatkan dosa-dosanya. Karena itu sebentar lagi kita akan masuk bulan Rajab, awal April 1 atau 2 April, kita sangat dianjurkan untuk mengadakan taubat, untuk membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Taubat semuanya, taubat massal, taubat nasional. Supaya tidak ada musibah, tidak ada gempa. Karena diprediksi ini lempengan-lempengan mendekat dan bisa lebih dahsyat dari gempa yang kemarin 6,7. Semuanya muhasabah, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya pemimpinnya, ya pejabatnya, ya rakyatnya, kita, saya semuanya istighfar. Karena kalau kemaksiatan sudah memuncak, idza dhaharatil fahisyah kanatir rajfah.
Bila kemaksiatan sudah memuncak, tidak ada lagi orang yang mengingatkan, tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Ada banyak ledakan-ledakan, letupan-letupan seperti itu. Kita 6,7-nya berasa, apalagi nanti 8,7 diprediksi seperti itu. Apalagi nanti hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bukan atas tapi bawah mengeluarkan isi perutnya semuanya itu. Dan dunia digoncang dengan segoncang-goncangnya. Kita baru dari Selat Sunda aja seperti itu. Maka perlu saling mengingatkan kita. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Adam saya, bapak ibu punya dosa. Saya banyak dosa. Sebaik-baik orang yang dosa at-tawwabun, kembali menyadari itu semuanya. Istighfar tidak kurang 100 kali. Bahkan istighfar bukan saja sebuah permohonan maaf, tapi ada efek positif. Seseorang akan mendapatkan rezeki yang gak pernah disangka-sangka dan diduga-duga karena istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang melazimkan istighfar, membaca istighfar, apakah subuh, ba'da subuh atau ba'da asar, Allah jadikan kesempitan hidupnya ada pencerahan, ada jalan keluarnya yang sifatnya solutif. Dari tiap kedukaan ada pencerahan dan bakal dapat rezeki yang gak pernah disangka-sangka sebelumnya. Itu dengan melazimkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bahkan sebelum kita tidur setiap malam, bukan doa buat kita pribadi, tapi buat orang tua dan seluruh kaum muslimin. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim. Saling menguatkan kita sama satu sama lain, mendoakan. Doa yang diterima itu orang lain kita doakan, dia tidak tahu kita doakan. Begitupun dia doakan kita nggak tahu dia mendoakan kita. Itu yang nilai kemakbulannya lebih cepat. Jadi lazimkan. Begitu masuk awal Rajab yang sudah lazim buat kita. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ampuni saya ya Allah, sayangi saya, terimalah segala permohonan saya. Karena akan mempersiapkan di antara Rajab itu datang Sya'ban, datang Ramadan. Sebagai pencucian diri kita sebelum memasuki bulan suci. Ada warming up. Ya. Yang keempat, wala yu'aqibuhu ajilan ay fi sa'atil hadirati bal yumhiluhu wala yuhmiluhu. Seorang hamba yang berbuat dosa, Allah tidak segerakan balasannya saat itu juga, bahkan ditunda, ya. Dikasih tempo agar umat sadar, buru-buru taubat. Tapi kalau nggak sadar, nggak taubat, diingatkan oleh manusia, tetap nggak ada perubahan. Nanti Allah yang mengingatkan lebih hebat lagi. Dosa yang disegerakan di dunia ini adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Itu yang disegerakan. Tapi dosa-dosa yang lain tidak ajilan, tidak yu'aqibuhu ajilan. Kita yang masih ada kedua orang tua, berbakti kepada orang tua, itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Bahkan sering saya ingatkan, walaupun orang tua sudah tidak ada, kita masih bisa mengabdi. Seorang sahabat bertanya, hal baqiyah min abawaya ya Rasulullah, bisakah masih ada bakti saya kepada kedua orang tua saya pada orang tua saya sudah meninggal dunia? Bisa, kata Rasul. Kamu teruskan cita-citanya yang belum terpenuhi. Kamu sambung persaudaraan, silaturahim, pertemanan ayah kamu kepada siapa itu.
dan doakan kedua-duanya, dan sumbang sesuatu kebaikan, niatkan untuk kedua orang tua. Itu tanda bakti kita terhadap kedua orang tua kita walaupun sudah tidak ada. Apalagi seorang ibu yang lebih dominan, yang lebih berat penderitaannya ketika mengandung seorang anak. Dia hamil dengan perasaan, dengan pembawaan yang beraneka, yang sulit di atas kesulitan. Pada saat melahirkan perjuangannya juga luar biasa. Jadi pantas Rasul bersabda ketika ditanya, kepada siapa saya mengabdi? Ibumu. Kepada siapa? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Baru keempat, ayahmu. Sejarah membuktikan bahwa orang-orang sukses, orang-orang berhasil dalam menggeluti profesinya, apakah sebagai wartawan, sebagai politisi, sebagai pedagang, sebagai guru, dia sukses karena dua yang dominan membackup suksesnya itu. Siapa dua orang ini? Istri dan ibundanya. Dua-duanya perempuan. Istrinya mensupport, istrinya menghibur ketika sedang susah. Orang tuanya mendoakan di mana-mana. Sukses ini orang. Artinya peran perempuan yang tidak bisa diabaikan. Makanya surah An-Nisa itu masih tetap nggak ada surah Ar-Rijal, surah laki-laki nggak ada. Yang ada ibu kota, kagak ada bapaknya kota. Jadi the power of mak-mak, kekuatan mak-mak yang luar biasa. Jadi di situ yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Bahkan ada seorang ayah masuk ke dalam surga lantaran anak perempuannya mentaati suaminya. Dia tidak keluar rumah karena suaminya melarang, jangan keluar rumah sebelum saya pulang. Walaupun ayahnya sakit meninggal dunia, dia nggak datang. Di zaman Rasulullah ada seperti itu. Dengan sebab itu, karena dia mentaati suaminya, ayahnya dimimpikan mendapatkan mahligai, mendapatkan kenikmatan, berubah kuburannya menjadi sebuah taman daripada taman surga lantaran anak perempuannya mentaati suami. Nah, ini bagian yang tak terpisahkan itu. Wahukiyah, dihikayatkan, anna Adama alaihi salam qala innallaha u'tiya ummata Muhammadin arba'a karamatin ma'a'toniha ihdaha qabulu taubati kana bi Makkata wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makanin fayaqbalu taubatahum wa thaniyah anni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uriyanan wa ummatu Muhammadin ya'suna uratan faliyal bisuhum wa thalithatu lamma asaitu firaqu baini wa baini imraati wa ummatu Muhammadin ya'suna allaha wa la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim warrabi'ah anni asaitu fil jannati fa akhrajani minha wa ummatu Muhammadin ya'sunallaha ta'ala kharijal jannah fayudkhiluhum fiha idza tabu. Dihikayatkan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Nabi Muhammad 4 kemuliaan. Aku tidak diberikan itu. Yang aku tidak merasakan itu. Jadi ini seolah-olah Nabi Adam iri hati dengan kita umat Nabi Muhammad ini. Ihdaha, yang pertama, qabulu taubati kana bi Makkata. Allah menerima taubat saya kalau saya ada di kota Mekah. Khusus di kota Mekah saya taubat. Saya menyadari kekeliruan saya ketika memakan buah larangan itu. Saya diusir dari surga. Saya dalam keadaan tanpa busana, tapi memang belum ada orang lain ketika itu. Maka dengan tobatnya di kota Makkah baru diterima.
Tetapi umat Nabi Muhammad wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makan. Mereka taubat di mana saja. Enggak peduli di negara mana saja, di tempat mana saja, yang penting mereka taubat. Fayaqbalu taubatahum. Allah menerima taubat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam ngiri sama kita. Saya diterima taubatnya melakukan pelanggaran, kalau saya taubatnya ada di Mekah. Hingga berpuasalah Nabi Adam 13, 14, 15 pada Ayyamul Bid yang kita bilang puasa putih setiap bulan itu, sambil membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, ampuni dosa kami. Zalamna anfusana, kami telah menzolimi diri kami sendiri. Wa ilam taghfir lana, jika engkau tidak maafkan kami, tidak ampuni kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Itu iri hati Nabi Adam kepada kita, umat Nabi Muhammad, yang berbuat dosa dan tobat di mana saja diterima, asal memenuhi 3 syarat: mencabut diri dari perbuatan maksiat, tidak niat kembali lagi, dan menyesal selama-lamanya. Yang kedua, Nabi Adam iri hati kepada kita umat Nabi Muhammad. Anni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan. Dulu saya mengenakan busana di dalam surga. Tatkala saya melakukan kemaksiatan, saya diusir tanpa busana. Karena melanggar larangan tadi. Allah berfirman, wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan dekatkan pohon ini, berbahaya buat kamu. Tapi setan pinter dam, kalau bahasa kita, Allah kan ngelarang jangan deketin, makan aja nggak apa-apa, yang dilarang deketin. Kalau logika kita, jangan lagi makan, deketin aja kagak boleh, apalagi makan, gitu kan. Sama setan dibalik. Ini namanya dalil sabsatoh, pemutar balikan fakta. Itu pinternya setan itu. Jadi kalau orang minter membulak balikan fakta, berarti saudara-saudaranya. Itu dalil sabsatoh dipakai itu sama setan ya. Dia yang berontak, dia yang menista, dianggap dia yang menjadi korban, padahal dia yang berontak. Itulah komunis. Pengkhianatan 4865, tapi bilang dia yang menjadi korban pembantaian. Padahal berapa banyak ulama, santri, tokoh-tokoh ya, yang menjadi korban kebiadabannya itu. Nah, saya diusir dari surga uryanan. Apa uryan? Telanjang. Uryan, irian. Irian pakai ain itu orang-orang telanjang dulu. Ya, jadi uryanan. Ya, yang ada koteka saja. Ya. Dulu ya. Wa ummatu Muhammadin ya'suna uratan fayulbisuhum. Tapi umat Nabi Muhammad melakukan dosa tanpa busana. Maaf, dia berselingkuhkan tanpa busana. Dia dugem kebanyakan tanpa busana. Tapi dia tobat, dia sadar, maka dipakaikan busana oleh Allah. Ngiri Nabi Adam itu kita. Padahal banyak bergelimang dalam dosa, tapi Allah memberikan hidayah, memberikan taufik. Dia menyesal, dia menangis, mengenang kekelamannya, kegelapannya masa lalu, maka dia diterima dosanya. Ketika berbuat dosa telanjang, tapi karena taubat dibusanakan, dibungkus dengan pakaian-pakaian yang lebih terhormat lagi. Bahkan dia berhijab dengan itu, menyesali perbuatan-perbuatannya. Wasalitsah, yang ketiga, lamma asaitu firaqu baini wa baini imraati. Tatkala aku berbuat maksiat, tadi gara-gara makan buah larangan itu, aku dipisahkan oleh Allah dengan istri saya. Ya Allah, istri saya di mana, saya di mana? Saya di Hindia, istri saya Hawa tetap saja di Jeddah itu nenek ya. Ketemu di padang Arafah, dipertemukan kembali. Rentang waktu yang luar biasa cukup panjang itu. Tetapi umat Nabi Muhammad melakukan dosa nggak pernah dipisahin sama bininya, nggak pernah dipisahin sama keluarganya, kecuali sakit dengan karantina, itu pun bisa video call.
Ngiri Nabi Adam dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, ini lagi Rahman Rahim Allah kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warabi'atu, yang keempat, anni asaitu fil jannah fa akhrajani minha wa ummatu Muhammadin ya'sunallah ta'ala kharijal jannah fayudkhiluhum fiha idza tabu. Sesungguhnya saya melakukan kedosaan di dalam sorga, saya diusir dari sorga. Tapi umat Nabi Muhammad melakukan maksiat, melakukan dosa di luar sorga, begitu taubat masuk ke dalam sorga, saya diusir dari sorga. Itu kasih sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Apalagi sama Nabi Muhammadnya, sama umatnya saja luar biasa. Aku tidak diperlakukan itu, kata Nabi Adam. Aku diusir dari sorga, umat Nabi Muhammad melakukan dosa di luar sorga, taubat dimasukin ke dalam sorga. Berarti Allah Maha penerima taubat. Innahu kana tawwaba. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dari apa yang kita lakukan, asal kita taubatan nasuha. Taubat-taubat yang benar-benar taubat. Taubat yang betul-betul begitu pasrah dan ikhlas. Bahkan digambarkan Allah gembira kepada orang yang taubat seperti girangnya seorang yang bawa kendaraan, tiba-tiba kendaraannya hilang, padahal di kendaraan itu ada perlengkapan, di kendaraan itu ada barang berharga. Begitu dia tersandar di bawah pohon, dia merenungi kemana barang saya, kemana barang saya, kemana kendaraan saya. Tiba-tiba dia menusin, barangnya udah ada di depan, kendaraannya sudah ada di depan. Dia girang bukan main, tuh hamba. Saking girangnya dia bilang, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Saking girangnya, terbalik ngomongnya itu. Itu dilukiskan seorang dulu. Dia bawa onta, di onta itu ada perlengkapan makanan, minuman, segala perlengkapan perjalanan dia, musyafir dia. Tiba-tiba hilang. Dia sedih, dia nangis, dia menyesali apa-apa yang dia lakukan. Akhirnya ngantuk, tertidur di bawah pohon. Begitu mendusir, ontanya ada lagi di depannya itu. Nggak ada yang hilang. Girangnya bukan main. Allah lebih girang lagi kepada hambanya yang tobat, menyesali perbuatan-perbuatannya itu. Insya Allah dia akan bahagia dunia dan akhirat. Saya kira ini wallahu a'lam bissawab. Semoga yang sama-sama kita kaji ini membawa manfaat untuk kita. Wallahu a'lam.